Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi bersama admin. Hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di situs Kemenaker secara resmi. Oke sahabat yang baru bergabung, seperti biasanya silahkan bantu channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Oke, yang pertama ada pertanyaan dari teman-teman rekanaker, yaitu apakah BSU bisa cair setelah saya terkena PHK. Nah, ini diberikan jawaban secara langsung oleh pihak dari Kemenaker. Untuk jawabannya adalah sampai bulan Juli 2021. Artinya di sini pihak Kemenaker menjelaskan bahwa jika BPJS Ketenagakerjaannya ini masih dibayarkan hingga bulan Juli 2022, maka pekerja ini meskipun terkena PHK maka tetap berhak mendapatkan BSU sepanjang memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022. Nah, pekerja atau buruh yang diusulkan dan ditetapkan sebagai penerima BSU tahun 2022 dapat melakukan cek mandiri ke website Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yaitu www.bsukemenaker.go.id. Selanjutnya pertanyaan dari rekan yang lain di sini bertanya apakah BSU dilanjutkan di tahun 2022. Ya jelas ya, ini jawabannya dari Kemenaker, pemerintah melanjutkan program BSU di tahun 2022, namun dengan skema persyaratan yang berbeda pada program BSU tahun 2021. Nah, perbedaannya di sini ada di beberapa persyaratannya, yang mana diterapkan dalam peraturan Kemenaker Nomor 10 Tahun 2022. Ada pertanyaan lagi, bagaimana cara mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima BSU tahun 2022? Dan jawaban dari Kemenaker untuk mengetahui bagaimana apakah mendapatkan bantuan BSU tahun 2022, ini bisa mengecek dengan 3 opsi. Yang pertama ada di HRD perusahaan, yang kedua di website BPJS Ketenagakerjaan, ya websitenya ini www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Yang ketiga ini bisa mendaftar dulu di website Kementerian Ketenagakerjaan www.bsu.kemenaker.go.id. Jadi yang pertama ini sahabat-sahabat bisa bertanya secara offline ke HRD perusahaan sahabat. Yang kedua dapat mendaftarkan atau mencari di bpjsketenagakerjaan.go.id. Sedangkan yang ketiga ini sahabat harus login di Siap Kerja yang akan diarahkan ke bsu.kemenaker.go.id. Pertanyaan yang lain ada, saya tidak pernah mendapatkan BSU. Nah, di sini dijawab oleh admin, untuk mendapatkan BSU pekerja atau buruh harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Permen Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022. Ya, lebih lanjutnya mengenai pelaksanaan penyaluran dapat dilihat di website Kemenaker, yaitu http atau www.bsu.kemenaker.go.id. Pertanyaan yang lain di sini ada yang lebih menarik ya. Di sini apabila Anda gagal seleksi gelombang KKNIK terdaftar di lembaga lain. Ini sering muncul di beberapa sistem dari sahabat-sahabat, dan jawaban dari Kemenaker yaitu yang pertama, bahwa NIK terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebagai penerima BLT atau BSU. Nah, ini Anda bisa mengecek di www.bsu.kemenaker.go.id atau langsung melalui call center di nomor 1500630. Nah, jawaban yang kedua, NIK ini terdaftar sebagai penerima BPUM Banpres Produktif Usaha Mikro. Ini dapat dicek di eform.bri.go.id/BPUM. Sedangkan kalau
terdaftar di Kemdikbud ini dapat dicek status di sekolah perguruan tinggi terkait atau Kemdikbud untuk memperbarui status data. Artinya ketika data Anda atau NIK Anda masih di sekolah perguruan tinggi, Kemdikbud dan lain sebagainya, maka bantuan BSU ini tidak dapat dicairkan karena ada data anomali di sini. Selanjutnya ada NIK yang terdaftar sebagai penerima bansos. Nah, ini bansos yang dimaksud adalah seperti PKH, BPNT, BLT, BBM dan lain sebagainya. Ini tidak bisa mencairkan BSU karena datanya termasuk data anomali atau data ganda. Ini dapat lapor ke dtks.kemensos.go.id apabila sahabat tidak menerima bantuan sosial yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya ini KTP atau NIK tidak valid. Nah, ini bisa menghubungi Dukcapil setempat atau menghubungi di nomor 1500 538. Karena di sini sahabat harus menjelaskan bahwa NIK-nya salah atau NIK-nya tidak valid sehingga BSU tidak dapat dicairkan. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari sahabat kita yang ditanyakan pada 8 September lalu. Ini pertanyaannya, nomor rekening telah didaftarkan oleh perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan, namun BSU sampai saat ini belum cair. Nah, ini jawabannya. Anda dapat mengecek secara mandiri melalui website BPJS Ketenagakerjaan. Websitenya www.bpjsketenagakerjaan.go.id dan pada website Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau www.bsu.kemenaker.go.id. Ya, mungkin itu informasi dari admin, beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat yang mendapatkan BSU di tahun 2022 ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan di kolom komentar agar dapat kita diskusikan bersama. Admin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.